Samsung terbaik, One UI-nya nggak ada obat. Eits, kalian yakin? Belakangan banyak brand yang mulai fokus ke OS-nya juga loh. Meski sama-sama pakai Android, kelihatan tuh brand lain semakin niat ngembangin software mereka. Di video ini kita akan fokus ke perbandingan One UI dengan Color OS yang sering digembar-gemborin fanboy Oppo ya. Katanya bisa nyaingin si Samsung. Apakah benar? Kita akan bandingin dari sisi tampilan, gestur, keamanan, kustomisasi, aplikasi bawaan, hingga berbagai fitur lainnya. Jadi, mending One UI Samsung atau ColorOS Oppo? Sebagai komentar mending, ayo kita bandingin. Di video kali ini, aku akan bandingin One UI dan ColorOS dengan kedua HP ini, yaitu Samsung S25 FE dan Oppo Find X9 Pro. Kenapa nggak Samsung S25 Ultra bang? Ya karena aku udah nggak punya ya, kecuali kalian mau kasih. Nah tapi si S25 FE ini harusnya juga sudah pakai One UI terbaru kok. Jadi untuk mayoritas fitur One UI sih harusnya aman lah, lumayan bisa mewakili. Ini versi software yang diuji di video ini untuk masing-masing HP. Oh ya, untuk detail beberapa fitur AI tidak akan aku bahas detail di sini ya. Jika kalian ingin tahu soal fitur Galaxy AI dan AI Oppo, kalian bisa cek saja video Samsung S25 FE dan Oppo Find X9 Pro yang sudah pernah aku bikin sebelumnya. Mari kita mulai dari tampilan umum dulu. Di lock screen awal, tampilan Samsung lebih minimalis. Ikonnya itu nge-blur background tapi tidak transparan gimana ya. Logo fingerprintnya juga termasuk basic. Animasi awalnya juga masih oke, tidak lebay. Di Oppo, ikonnya lebih ada nuansa transparan dan efek 3 dimensi gitu. Untuk logo fingerprint scannernya juga lebih berkilau, dan pas kita tap, dia ada efek ripple atau air-airnya gitu, lebih eye-catching. Sekarang kita ke home screen. Di home screen, tampilan notifikasi pada dasarnya sama ya, ada icon aplikasinya. Cuma di Samsung kesannya lebih rapi karena notifikasi beberapa aplikasi itu dijadiin warna putih, senada ya. Di Oppo, aplikasi tertentu seperti WhatsApp, Facebook itu ada warnanya. Untuk tampilan notifikasinya sih seperti ini perbandingannya. Oppo lebih ngotak ya, bisa nampilin sedikit lebih banyak informasi, sedangkan Samsung lebih melingkar, lebih minimalis rasanya, tapi informasinya sedikit lebih terbatas. Untuk logo aplikasi sih lebih bulat Samsung, hampir jadi lingkaran tuh. Sedangkan di Oppo dia lebih ngotak meski sudutnya melengkung. Untuk folder sih Samsung lebih transparan dengan efek yang lebih minimalis juga. Di Oppo tuh dia ada efek blurnya. Saat kita buka aplikasi, animasi di Samsung tuh cepet. Tapi pas kita keluar dari aplikasi, dia tuh ada efek lambatnya, jadi kayak nge-bounce dulu. Di Oppo, saat buka aplikasi dia juga cepat, tapi saat nutup dia tuh minim animasi, langsung mengecil saja window aplikasinya. Ini perbandingan berdampingannya. Untuk search, kita bisa swipe dari bawah ke atas. Di Samsung, dia kayak gini tampilannya. Ada rentetan aplikasi. Kita juga bisa pilih mau diurutin sesuai alfabet atau kita atur sendiri. Di Oppo juga mirip, swipe dari bawah ke atas. Bedanya, di Oppo tuh kita dikasih aplikasi yang sering kita pakai di atas. Terus ada opsi kategoris juga untuk pemisahan yang lebih rapi sesuai jenis aplikasinya. Kita juga bisa pilih aplikasi sesuai alfabet dengan memilih huruf yang ada di sisi kanan layar. Terus di home screen Oppo juga ada tombol search ini nih. Selain mencari aplikasi, kita juga bisa mencari file seperti dokumen, gambar, atau video di sini. Di Samsung aku nggak nemu ya fitur ini. Kita perlu ke menu search tadi di Samsung, terus dikasih shortcut ke downloads dan screenshot tuh. Jadi kita perlu masuk ke aplikasi atau designation masing-masing untuk nyari. Saat kita buka beberapa aplikasi, ada perbedaan transisi ya. Samsung lebih instan, di Oppo ada animasi geser dari sisi kiri yang lebih perlahan. Saat kita swipe, ikon-ikon aplikasi di Samsung memudar ya, jadi cuma kelihatan ikon aplikasi di tengah saja. Di Oppo, ikon aplikasinya masih pada kelihatan saat di swipe. Terus di Samsung, saat kita tekan ikon aplikasinya, ada 4 pilihan. App info untuk kerincian aplikasi, split screen view, pop-up view, dan keep open. Di Oppo, opsinya lebih banyak. Ada floating window, split view, lock, dan yang beda, hide content untuk menjaga privasi saat HP kita dipinjam. Ada juga app info dan ada manage juga. Di sini, kita bisa ubah tampilan deretan aplikasinya. Ada stack yang jendela aplikasinya menimpa satu sama lain seperti ini, lalu ada flat di mana jendela aplikasinya terpisah. Di Samsung tidak ada opsi ini di task manajernya, tapi nanti kita akan lihat rangkaian opsi kustomisasi di Good Lock ya. Ini aplikasi yang game changer banget sih. Tapi karena fiturnya banyak banget, kita taruh di belakang ya untuk Good Lock ini. Untuk panel notifikasi yang aku pakai di Samsung saat ini tuh modelnya terpisah ya. Jadi kita swipe kiri atas untuk notifikasi dan swipe kanan atas untuk kontrol panelnya. Di Oppo juga terpisah, swipe kiri atas untuk notifikasi dan swipe kanan atas untuk kontrol panel. Ini perbandingan
tampilan kontrol panel kedua HP. Oppo cenderung mirip iOS ya. Secara pribadi sih aku lebih suka Samsung karena penempatan volume control yang lebih di bawah sehingga lebih mudah dioperasikan dengan satu tangan. Di Samsung kita bisa pindahin tuh rangkaian fungsi kontrol panelnya seperti ini. Drag and drop saja. Di Oppo juga bisa, tapi dia dibagi menjadi segmen atas dan bawah. Beberapa yang segmen atas bisa dipindahin ke segmen bawah seperti Wi-Fi. Tapi untuk volume dia tidak bisa. Jadi di Oppo nyangkut tuh volumenya di atas. Kalau ada yang tahu caranya gimana bisa infoin di kolom komentar ya. Bisa jadi aku yang nggak nemu aja. Di Samsung kita juga bisa ubah tampilan kontrol panelnya. Ada opsi separate alias terpisah seperti tadi. Ada juga opsi together yang menyatukan notifikasi plus kontrol panel. Tapi jadinya kita perlu swipe 2 kali dari atas untuk melihat kontrol panel seutuhnya. Di Oppo kita juga bisa ubah tampilan kontrol panelnya menjadi split atau klasik ya. Split itu yang terpisah seperti tadi dan klasik itu yang digabung dengan notifikasi. Kita ke fitur-fitur yang menurut aku penting dan bisa menunjang efisiensi. Pertama, pastinya dari sisi pengaturan folder. Di Samsung setelah kita menaruh aplikasi dalam suatu folder, kita bisa perbesar foldernya. Setelah folder diperbesar, kita bisa langsung tap aplikasinya untuk langsung buka. Nggak perlu tap 2 kali ya. Tapi aku nggak nemu opsi mengubah ukuran folder langsung dari sini. Di Oppo, kita juga bisa memperbesar folder dan langsung tap aplikasi yang diinginkan untuk dibuka. Tapi di Oppo, kerennya kita bisa tuh ubah ukuran foldernya. Tinggal drag saja. Bisa vertikal, horizontal, kotak, jadi lebih fleksibel di Oppo. Kedua, kita lihat fitur Edge Panel atau Smart Sidebar. Di Samsung, kita bisa aktifkan fitur Edge Panel yang berfungsi jadi shortcut ke berbagai aplikasi. Tentunya kita juga bisa ubah tuh mau nampilin aplikasi apa aja. Edge Panel ini juga bisa kita geser ya, tinggal drag and drop saja, bisa ke kiri kanan juga. Kita juga bisa atur Edge Panel ini mau nampilin shortcut aplikasi atau yang lain seperti cuaca, clipboard, reminder, dan lainnya. Bahkan kita bisa pilih semuanya dan tinggal swipe-swipe aja di Edge Panelnya untuk gonta-ganti fungsi. Di Oppo, fitur ini namanya Smart Sidebar. Saat diaktifkan, dia serupa dengan Samsung ya. Kita bisa nampilin shortcut aplikasi. Plus, ada file doc juga seperti clipboard lah. Tapi, aku gak nemu opsi untuk mengubahnya ke yang lain seperti di Samsung. Rangkaian aplikasinya bisa kita atur juga, tapi ini aku gak nemu cara geser sidebarnya ini. Jadi, dia kekunci di satu posisi. Aku sudah coba drag and drop. Sudah coba perbesar dulu, baru drag and drop juga. Semuanya tidak bisa. Padahal seingat aku, dulu tuh bisa diperbesar, terus di drag and drop. Bahkan masih ada tuh video YouTube channel lain yang kasih lihat caranya. Tapi, entah kenapa di ColorOS versi terbaru ini aku nggak bisa lagi drag and drop. Kalau ada yang tahu caranya bisa infoin di kolom komentar. Ketiga, kita lihat multitasking. Di Samsung ada opsi multi-window untuk mengaktifkan split screen dan pop-up view dengan mudah. Ini penting, soalnya di Samsung kalau kita ingin split screen dan pop-up tanpa fitur ini aktif, kita harus buka Task Manager, tap icon aplikasi, dan pilih opsinya. Ribet. Dengan aktifnya fitur ini, kita tinggal swipe 2 jari dari bawah dan HP akan menjadi split screen. Kita juga bisa swipe dari pojok kanan atas untuk mengubah aplikasi jadi floating window atau pop-up window ya. Ukuran floating window-nya juga sangat fleksibel. Mantap. Untuk floating window ini kita bisa buka sampai 5 di waktu bersamaan. Semuanya bisa di-minimize juga. Di Oppo, dia by default sudah bisa split screen dan floating window dengan drag and drop saja dari Task Manager. Lumayan praktis. Tapi di sini pas aku coba, floating window-nya cuma bisa 1 ya. Kalau kita buka lebih dari 1, yang satunya lagi akan ke minimize secara otomatis. Terus ukuran floating window-nya pun meskipun bisa kita atur sih, tapi rasionya itu fix, tidak seleluasa di Samsung. Sehingga untuk multitasking menurut aku masih lebih unggul One UI Samsung. Buat split screen, di Samsung kita bisa add combo atau pasangan aplikasi ke home screen dan edge panel untuk akses yang lebih mudah ke depannya. Di Oppo juga bisa save ke home screen, tapi kita perlu masukin secara manual ke smart sidebar-nya. Keempat, kita lihat fitur lain-lain ya. Di Samsung dia ada Samsung DeX yang sayangnya tidak bisa aku demoin karena sekarang Samsung DeX sudah tidak disupport di laptop, melainkan harus ke monitor atau layar eksternal. Padahal dulu bisa, entah kenapa tuh dihilangin fiturnya. Intinya, Samsung DeX ini memungkinkan layar menampilkan antarmuka HP kita dalam format desktop kayak di PC, sehingga lebih intuitif. Nah, tapi Samsung tetap bisa link ke laptop dengan fitur link to Windows yang sebenarnya ada di hampir semua smartphone Android kekinian termasuk si Oppo itu ya. Di sini kita bisa drag and drop file dari HP ke laptop dan bisa mirroring layar HP ke laptop juga. Minusnya ya ada sedikit delay. Di Oppo, dia ada fitur O+ Connect yang bisa digunakan untuk mirroring layar HP ke laptop, termasuk laptop brand-brand lain ya, serta mempermudah pindahin file HP ke laptop karena kita bisa drag and drop aja. Jadi mirip link to Windows, bedanya dia lebih mulus dan lebih minim delay. O+ Connect ini juga bisa pindahin file dari iPhone atau sebaliknya dan integrasi dengan MacBook. Cuman aku nggak punya iPhone dan nggak punya MacBook karena mahal ya. Sehingga aku tidak bisa contohin. Kalian bisa Google aja lah atau lihat YouTuber lain buat ngedemoin ini. Untuk fitur-fitur AI seperti Galaxy AI, Mindspace di Oppo, fitur edit gambar, kalian bisa cek saja video Samsung S25 FE aku atau Oppo Find X9 Pro aku sebelumnya buat informasi lebih lanjut ya. Soalnya aku sudah pernah bahas tuh fitur-fiturnya detail di sana. Tidak akan aku
aku bahas di video ini ya, kepanjangan nanti videonya. Nah, satu fitur menarik yang aku temukan di Samsung tapi tidak ada di Oppo adalah fitur Routines. Di sini kita bisa meminta HP Samsung melakukan sesuatu jika memenuhi suatu kriteria atau syarat. Misalnya, aku ingin saat di rumah, volume media jadi 0. Atau setiap hari mulai jam 10 malam, HP masuk ke mode power saving. Ada banyak kombinasi yang bisa kita jalankan. Jadi cocok banget buat yang malas atur-atur secara manual. Nah, tapi meskipun tidak ada fitur Routines itu, di Oppo ada fitur yang cukup menarik menurut aku. Yang sebenarnya bukan hanya ColorOS Oppo yang punya ya, tapi entah kenapa aku gak nemu fitur ini di One UI Samsung, yaitu fitur untuk yang mudah mabuk kendaraan. Di Oppo ini namanya Motion Cues ya. Saat ini aktif akan muncul bintik-bintik biru di layar yang akan mengikuti pergerakan HP. Katanya sih dengan ini kita tidak mudah mabuk kendaraan saat main HP di mobil misalnya. Cuma karena aku memang tidak mabuk kendaraan, aku juga susah membuktikan kebenarannya. Di Oppo juga ada fitur Content Portal. Nah, saat diaktifkan kita bisa drag and drop konten, baik itu teks maupun gambar, ke bagian bawah layar. Di sini kita bisa pilih mau drop ke aplikasi mana. Kalau ke Google Chrome, dia akan search. Kalau ke sosmed, dia akan upload atau kirim. Lumayan praktis ini. Aku nggak nemu fitur ini di Samsung. Kita juga bisa drag and drop ke file doc, di mana file doc ini bisa diakses lewat smart sidebar tadi. Sekarang kita lihat gestur. Untuk gestur-gestur penting, Samsung ada lift to wake. Jadi tinggal angkat HP-nya dan layar akan nyala. Ada juga double tap untuk menyalakan layar. Ya, ada juga double tap untuk mematikan layar. Double tap buat matikan layar ini juga berlaku buat di home screen ya. Buat screenshot ada palm swipe to capture, di mana kita swipe layar dengan bagian bawah tangan seperti ini dan HP akan otomatis mengambil screenshot. Di Oppo, dia juga ada raise to wake alias angkat HP buat nyalain layar. Double tap untuk menyalakan layar juga ada, tapi sayangnya di Oppo dia terbatas di lock screen saja. Aku gak nemu tuh opsi double tap matiin layar saat di home screen. Adanya opsi double tap untuk nge-lock screen, bukan matiin layar secara instan. Ini beda ya, tolong diperhatikan. Untuk screenshot, kita bisa swipe dengan 3 jari ke bawah. Menariknya, di Oppo ada fitur Draw an O to open camera. Jadi saat layar mati, kita bisa gambar huruf O di layar untuk buka kamera. Bisa juga gambar huruf V saat layar mati untuk nyalain center, bisa matiin juga. Ada juga gambar garis lain untuk buka aplikasi pilihan kita. Bebas lah kita mau atur gimana. Lumayan fleksibel nih. Di Samsung, setidaknya di S25 FE ada fitur side button sih buat shortcut praktis ini ya. Jadi kita bisa double press tombol power untuk buka kamera, bisa juga custom ke aplikasi lain. Meskipun sebenarnya ini nggak termasuk gestur ya, ini fitur tambahan aja. Oke, sekarang kita ke one-handed mode atau pengoperasian HP dengan satu tangan. Menurut aku ini poin yang cukup penting bagi yang sering naik transportasi umum, khususnya KRL yang seringkali ramai banget. Di Samsung, saat one-handed mode ini aktif, seluruh layar akan diperkecil agar jari kita mudah menjangkau keseluruhan layar. Kita bisa bebas menggeser layar yang diperkecil ini ya. Ukurannya juga bisa kita atur, cukup praktis meskipun layar jadinya lebih mini. Di Oppo, one-handed mode ini juga bisa, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Di Oppo, one-handed mode ini menambahkan gestur tambahan, yaitu swipe di tengah bawah layar untuk membuat bagian atas layar mudah terjangkau. Misal, aku ingin klik logo ChatGPT ini, tapi dia terlalu tinggi, gak bisa aku jangkau dengan satu tangan. Maka aku tinggal aktifkan one-handed mode dengan swipe tengah bawah layar, dan bagian atas layar akan turun ke bawah. Kemudian layar akan kembali penuh lagi setelah aku buka aplikasinya. Kalian sesuaikan dengan preferensi kalian saja tuh, lebih suka yang mana. Pengaturan volume ya. Untuk pengaturan volume saat tombol volume ditekan, di Samsung maupun Oppo, bar volume yang muncul tuh yang besar ya, dia tidak langsung jadi tipis dan kecil gitu. Menurut aku ini oke, soalnya ada tuh OS yang bar volumenya kecil, jadi perlu di-tap sekali lagi baru bisa diatur lebih detail. Nah di sini saat di-tap di Samsung ada opsi System, Notification, AI Assistant, Ringtone, dan Media. Sedangkan Oppo dia itu ada Media, Ringtone, Notification, dan Alarm. Dimana menurut aku yang alarm ini berguna ya. Soalnya kadang kita mau HP kita diam biar tidak diganggu saat tidur, tapi mau alarmnya tetap keras. Menariknya, di Samsung tuh ada fitur Separate App Sound. Di sini, kita bisa jalanin audio dari aplikasi tertentu lewat perangkat tertentu. Misalnya, aku ada connect HP ke Bluetooth speaker. Aku bisa atur tuh, setiap kali aku buka YouTube, audionya tuh dari speaker. Sedangkan saat aku buka Spotify, audionya dari HP. Di Oppo, sayangnya aku gak nemu fitur ini. Nah, di Oppo, dia ada fitur keren tapi, namanya App Specific Volume. Saat diaktifkan, kita bisa atur tingkat volume untuk aplikasi berbeda saat mereka dijalankan di waktu bersamaan. Misalnya, aku ingin main game sambil dengar musik. Di volume slider muncul tuh pengaturan volume untuk masing-masing aplikasi. Jadi aku bisa turunin volume game dan naikin volume aplikasi musiknya sehingga bisa main game sambil dengar musik. Samsung apakah bisa? Bisa sih, tapi butuh bantuan Good Lock. Jadi di dalam aplikasi Good Lock ini tuh ada fitur namanya Sound Assistant. Di sana kita bisa melakukan hal yang sama.
Untuk equalizer di Samsung ada ya, ada beberapa preset yang bisa kita pilih dan atur secara manual. Di Oppo juga ada fitur equalizer, cuman dia agak tersembunyi ya. Kita harus ke sound settings atau ke menu Reality ya. Dan di sana ada beberapa preset. Lalu kita harus pilih music dan menyambungkan HP ke perangkat audio, misalnya TWS. Habis itu baru muncul tuh equalizernya. Jadi lebih fleksibel di Samsung. Kalau kalian tahu cara munculin equalizer di Oppo tanpa perlu dihubungi ke perangkat audio, bisa infonya di kolom komentar. Oppo juga ada fitur Holo Audio yang bisa memberikan efek 3D sound gitu, mungkin kayak sound stage yang lebih oke gitu ya maksudnya. Cuman ini susah didemoin, jadi kalian bisa riset lebih lanjut lah sendiri nanti ya. Kemudian di Samsung, kita bahkan bisa membuat agar HP Samsung kita support pemutaran audio di waktu bersamaan di semua aplikasi. Jadi aku bisa tuh putar video YouTube sambil play YouTube Music dan kendalikan volume masing-masing aplikasinya. Di Oppo, untuk beberapa aplikasi dia tidak bisa dijalankan di waktu bersamaan. Misalnya, saat aku buka YouTube musik akan berhenti ya. Jadi, aku nggak bisa buka YouTube, play video, dan play lagu dari YouTube musik di waktu bersamaan. Di Samsung bisa. Sekarang kita lihat aplikasi bawaan, dimulai dari kalkulator. Dari dulu aku suka dengan kalkulator bawaan Samsung ya, karena praktis dan simple. Dari awal sudah disediakan tanda kurung untuk perhitungan yang butuh prioritas. Terus rangkaian fitur lain di tengah layar juga posisinya, jadi gampang dijangkau dengan satu tangan. Di sana ada fitur converter yang berguna banget untuk mengkonversi berbagai parameter ya. Enaknya kita tinggal swipe aja mau convert angka seperti apa, tidak perlu banyak tab. Kalau mau fungsi yang lebih kompleks juga bisa, mau cek history juga tinggal tab saja. Kalkulator di Oppo juga lengkap fiturnya, tapi aksesnya tidak semudah Samsung. Di Oppo, pas buka aplikasinya, tidak ada tuh tanda kurung. Kita perlu aktifkan dulu fitur kompleksnya yang terletak di atas layar ya. Jadi agak susah dijangkau kalau pakai satu tangan. Baru muncul tuh tanda kurungnya setelah itu. Oppo juga ada converter, tapi kita perlu pilih mau convert apa dulu. Jadi ada langkah tambahan. Mau cek history juga bisa, tapi perlu tap 2 kali, berbeda dengan Samsung yang sekali tap doang. Jadi untuk kalkulator sih sebenarnya keduanya bagus. Cuman kalau dari sisi kepraktisan, menurut aku mending kalkulator One UI. Meski aku demen sih efek kilauan lampu di Oppo saat kita tekan-tekan tombolnya, itu kesannya mahal. Berikutnya ke My Files ya. Samsung ada berbagai kategori di atas untuk akses mudah, terus ada Recent Files juga untuk melihat file-file baru. Di bawahnya ada navigasi untuk internal storage dan jenis penyimpanan lainnya. Dan di bagian Manage Storage, kita bisa mengecek tingkat penggunaan penyimpanan serta daftar file duplikat plus file berukuran besar. Untuk Oppo, dia serupa, ada kategori-kategori tersendiri juga. Bedanya, Oppo menampilkan penggunaan memori terlebih dahulu. Lalu di bawah ada fitur Quick Access yang bisa kita pakai untuk mengakses folder-folder tertentu dengan lebih cepat. Berguna ini. Ada juga fitur tag di mana kita bisa menambah file-file tertentu ke berbagai kategori agar lebih rapi. Lalu di bagian bawah ada private save ya. Ini nanti kita lihat pas bahas fitur keamanan lah. Di My Files Oppo juga ada opsi membersihkan file. Bahkan di Oppo tuh dia lebih banyak jenis kategorinya. Jadi untuk My Files sih menurut aku Oppo lebih unggul. Untuk aplikasi kalender, Samsung langsung menampilkan tanggal hari ini beserta hari apa ya. Terus pas dibuka, tampilannya seperti ini. Sudah ada label hari penting dan agenda hari itu. Menariknya, untuk agenda, kita tinggal drag and drop saja jika ingin mengubahnya. Untuk view yang lebih detail, kita bisa swipe atau klik saja agendanya. Di aplikasi kalender Oppo, dia juga langsung menampilkan tanggal dan hari. Pas dibuka, sayangnya dia tidak langsung kasih kita lihat agenda. Hari dengan agenda ditandai dengan titik biru. Dan kita perlu klik harinya untuk tahu agenda apa yang ada di hari tersebut. Jadi ada langkah tambahan. Nah, tapi kita bisa kok ubah tampilannya sehingga dia bisa nampilin agenda meskipun space-nya tuh lebih kecil dibanding Samsung. Sayangnya, aku nggak nemu cara untuk drag and drop buat pindahin agenda ke hari lain. Lucunya, di kalender Oppo ada fitur to-do list yang aku nggak nemu di Samsung. Jadi untuk kalender sih plus minus menurut aku, meskipun secara pribadi aku lebih suka Samsung sih, karena bisa drag and drop agenda itu. Kamera ya, untuk aplikasi kamera aku tidak akan membahas satu persatu fiturnya, soalnya aku sudah pernah bahas di video perbandingan masing-masing HP ya. Jadi kalian bisa cek saja salah satu video perbandingannya. Di video kali ini aku lebih mau menginformasikan UI-nya. Di Samsung, mayoritas fitur kameranya itu ditaruh di sisi bawah. Kita tinggal tap dan muncul tuh. Dari settings, rasio foto, resolusi, dan lainnya. Jadi lagi-lagi Samsung sangat one hand friendly. Bahkan di bagian more-nya, fitur-fitur Samsung juga tidak diurutkan dari atas, melainkan sudah terpapar semuanya di bagian tengah bawah layar. Untuk Oppo, mayoritas fiturnya tuh di atas layar ya, agak tinggi, dan karena HP-nya tuh besar, sangat sulit kita menjangkau fitur-fitur tersebut dengan satu tangan. Saat kita ke bagian more, fitur-fiturnya pun diurutkan dari atas, jadi lagi-lagi harus pakai dua tangan. Jadi menurut aku di luar fitur, UI kamera Samsung lebih oke. Oke, sekarang kita lihat kendali lagu. Ini aku pakai YouTube Music sebagai contoh, tapi Spotify juga harusnya akan mirip-mirip saja. Saat memutar musik, di Samsung tidak ada fitur ala Dynamic Island, tapi dia akan muncul judul di area notifikasi. Kita bisa tap judul lagunya untuk mengendalikan lagunya. Terus saat di lock screen, kendali lagunya akan muncul dalam format Now Bar.
Bisa kita tap untuk kendalikan lagunya juga. Kerennya, kita bisa atur media output dari sini, mau speaker dari HP atau TWS. Praktis. Di Oppo, dia ada fitur Live Alert alias fitur ala Dynamic Island Apple ya. Kita tinggal tap untuk memunculkan kendali lagunya. Terus di lock screen langsung muncul kendali lagunya tanpa perlu di tap. Kita juga bisa atur media output di sini. Jadi mirip banget ya kedua HP ini ya, cuma Samsung perlu tap tambahan saat di lock screen. Bicara soal fitur ala Dynamic Island, untuk Oppo ya, saat kita aktifkan ramai-ramai, kita bisa gonta-ganti di atas dengan swipe seperti ini. Namun saat di lock screen, semuanya akan muncul barengan. Di Samsung, saat kita aktifkan ramai-ramai, mereka tuh muncul di navbar seperti ini dan bisa kita swipe untuk gonta-ganti. Namun, pas masuk ke aplikasi, kita harus swipe turun notifikasi panel untuk melihat semuanya. Keamanan. Untuk fitur-fitur keamanan, Samsung sangat membanggakan Samsung Knox mereka ya. Ini framework keamanan dari Samsung. Aku tidak akan cerita panjang lebar teknisnya. Kita langsung lihat saja fitur-fitur keamanan pentingnya ya. Pertama, ada Lost Device Protection, di mana di sini ada Find My Mobile dan Theft Protection. Di Find My Mobile, kita bisa aktifkan fiturnya, lalu kita bisa ke website Find My Samsung, dan di sana kita bisa cek lokasi HP kita. Kita juga bisa membuat HP-nya bunyi, hapus data, atau extend daya tahan baterai dengan mengubah HP yang hilang ke mode power saving. Ada juga Lost Mode, di mana HP kita akan di-lock terus tidak bisa dimatikan. Untuk Theft Protection, ini adalah fitur di mana kita bisa memberikan lapisan keamanan tambahan. Di sini ada Identity Check, di mana kalau HP kita tidak di daftar alamat yang kita daftarkan, kita perlu autentikasi biometrik agar bisa mengubah settingan sensitif seperti alamat email, PIN, akun Google, dan lainnya. Di sini juga ada Theft Detection Lock, di mana saat sensor HP mendeteksi HP kita diambil dan orang yang ambil HP-nya langsung lari, HP-nya akan di-lock ya. Ada juga mode saat HP kehilangan koneksi data, dia akan nge-lock. Kita juga bisa nge-lock HP dari jarak jauh secara manual. Samsung juga ada fitur Secure Folder. Saat diaktifkan, kita harus daftarin antara PIN, password, atau pattern, dan juga sidik jari. Setelah itu, kita bisa tambahin aplikasi ke Secure Folder ini. Setelah nambahin, kita tinggal ke menu Secure Folder, dan di sana akan ada aplikasi kita. Jadi orang-orang kalau mau akses aplikasi tersebut perlu autentikasi biometrik dulu. Bahkan kita bisa uninstall aplikasi versi biasanya sehingga hanya menyisakan aplikasi Secure Folder. Misal aku uninstall Genshin Impact. Nah, sekarang Genshin Impact yang tersisa hanya Genshin Impact di dalam Secure Folder saja. Orang-orang tidak bisa main Genshin Impact di HP aku jadinya tanpa autentikasi biometrik dari aku sendiri. Ada juga Enhanced Data Protection, di mana data-data backup kita yang melalui cloud dilapisi keamanan ekstra dengan end-to-end encryption. Kita juga bisa melakukan hal serupa untuk data-data yang di-sync dari luar. Di Oppo, dia ada fitur mirip-mirip Secure Folder yang namanya Private Save ya. Ini yang tadi sempat kita bahas di bagian My Files. Fungsinya sama, kita diminta bikin password, lalu kita bisa taruh aplikasi atau dokumen-dokumen penting kita di dalam Private Save alias brankas ini. Nah, kemudian di Oppo, dia ada fitur Call to Lock, di mana saat perangkat kita dicuri orang, kita bisa telepon CS Oppo atau ke situs lock Oppo untuk mengunci HP kita. Terus ada Require Password to Power Off, di mana kita perlu input password atau PIN untuk mematikan HP. Kemudian ada App Lock ya, di mana kita akan bikin suatu password, lalu kita bisa pilih mau aplikasi mana yang hanya bisa diakses lewat password itu. Misal aku pilih ChatGPT. Dengan ini, setiap kali aku mau buka ChatGPT, aku harus masukin passwordnya. Ini agak beda dengan Private Save tadi ya. Untuk Find My Phone, sayangnya di Oppo tidak ada aplikasi tersendiri kayak Find My Oppo gitu ya. Di sini kita bisa pakai layanan Google yang namanya Find My Phone. Kita ke situs Find My Phone Google aja, lalu di sana kita bisa tuh bunyiin HP, mark as lost, di mana HP akan kunci, bisa factory reset juga. Jadi dari sisi keamanan data, Samsung lebih unggul menurut aku karena semua dijalankan sendiri dan secure foldernya ada lapisan pertahanan lebih. Oppo masih meminjam layanan Google, di mana itu juga oke, bukannya jelek, tapi opsinya jadi sedikit lebih terbatas. Kemudian dari sisi keamanan panggilan atau telepon gimana? Rasanya Oppo lebih unggul menurut aku di sini ya. Kenapa? Karena di Oppo kita bisa blok panggilan orang dan opsinya tuh lumayan banyak. Bisa semua nomor, bisa nomor tidak dikenal doang, bisa panggilan dari daerah tertentu, hingga nomor yang dilabeli telemarketer, penipuan, dan lainnya. Di Samsung kita juga bisa blok, tapi opsinya tidak sebanyak Oppo. Di Samsung terbatas, kategorinya cuma spam dan scam, serta high risk scam. Oke, kustomisasi. Untuk kustomisasi, kita mulai dari kustomisasi standar dulu, alias tanpa good lock di Samsung. Untuk AOD, ada opsi AOD sepanjang hari ya, tapi di Samsung S25 FE aku cuma nemu satu pilihan AOD yang hitam polos gini. Kalau di Oppo Find X9 Pro, AOD-nya juga bisa sepanjang hari, plus ada banyak pilihan ya. Bisa hitam polos, bisa mengikuti lock screen, dan kita juga bisa bikin AOD kita sendiri, keren.
Tanpa good lock, aku juga agak nemu cara untuk ubah animasi fingerprint di Samsung. Di Oppo, pilihan animasi fingerprintnya lumayan banyak ya, ada yang berwarna pula. Untuk wallpaper dan style di Samsung S25 FE pilihannya juga minimal ya. Kita bisa pilih color palette ya. Di sini sistem bisa otomatis menyesuaikan dengan warna wallpaper, tapi kita juga bisa atur warna sendiri. Sebatas itu. Kita juga bisa ganti wallpaper pastinya, dan pilihan di Samsung tidak banyak. Tapi menariknya ada opsi generative wallpaper AI. Di sini kita akan disuguhi beberapa preset yang bisa kita custom agar si AI membuatkan kita wallpapernya. Di Oppo Find X9 Pro preset wallpapernya jauh lebih banyak dari Samsung S25 FE. Terus kita juga bisa ubah gaya wallpapernya, jadi ada efek tersendiri gitu. Untuk color palette juga bisa diubah. Terus di Oppo kita bisa ubah ikonnya, tersedia berbagai preset. Kita juga bisa tentuin ujung-ujungnya mau sebundar apa. Icon yang awalnya ngotak bisa jadi lingkaran. Di Oppo juga ada Flux Themes alias berbagai preset tema yang bisa digunakan. Banyak pilihan yang keren-keren sih. Kita juga bisa ganti wallpaper Flux Themes-nya dan customize widget yang ada seperti ukuran jam misalnya. Sejauh ini opsi kustomisasi Samsung memang terkesan minim ya. Tapi senjata utama Samsung adalah aplikasi yang namanya Good Lock ya. Kalian bisa download ini di Galaxy Store. Di sini kita bisa atur banyak sekali komponen. Misalnya pada fitur dim park di dalam Good Lock, kita bisa ubah color palette. Bukan cuma color palette umum, tapi juga warna keyboard dan kontrol panel dan lainnya. Kita juga bisa pilih berbagai efek untuk icon aplikasi dan mengatur intensitasnya. Bahkan bisa download icon pack sendiri. Dim park ini cuma salah satu fitur yang ada di Good Lock, masih ada yang lain. Seperti Home Up ya. Lewat Home Up, kita bisa ubah home screen kita. Misalnya kecepatan aplikasi dibuka. Saat aku ubah ke very slow, aplikasinya tuh lambat banget animasinya. Nah, kayak slow-mo. Kita bisa input durasi animasinya juga. Di Home Up ini kita juga bisa ubah tampilan task manager yang awalnya berderet kayak kartu, sekarang bisa jadi grid, vertikal, slim, bahkan melingkar. Masih ada beberapa pengaturan lain di Home Up yang terlalu banyak buat dijelasin di sini ya. Kalian bisa explore nanti. Masih ingat pas aku bilang lock screen Samsung minim kustomisasi? Solusinya adalah lewat Lockstar di Good Lock. Di Lockstar kita bisa pilih tuh bingkai lock screen ya. Bisa juga ubah font dan ukuran jam, kasih filter, tambahin widget lain, dan lain-lain. Bisa ubah animasi fingerprint juga, meskipun pilihannya untuk ini nggak terlalu banyak sih. Masih banyak fitur-fitur lain di Good Lock yang bukan hanya bersifat estetika, tapi juga praktis. Misalnya One Handed Plus. Kalau kalian tidak suka atau tidak puas dengan One Handed mode Samsung yang regular yang memperkecil layar, di One Handed Plus ini kalian bisa kasih shortcut kalian sendiri. Nah, misalnya aku tambahin shortcut swipe kiri di sisi kanan HP untuk zoom in. Jadi aku bisa menjangkau aplikasi Chrome yang di atas layar tanpa perlu tap icon tersebut. Cukup zoom ke arah Chrome-nya dan Chrome akan kebuka. Memang Good Lock ini sangat game changing menurut aku ya. Jadi berkat ini, menurut aku kustomisasi berhak dimenangkan si Samsung. Widget, untuk widget singkat aja ya. Aku hanya akan bahas beberapa poin pembeda utama. Di Samsung, di widget baterai, dia ada widget yang bisa nampilin kondisi baterai semua perangkat Samsung yang terhubung, TWS, jam, dan lainnya. Menurut aku ini sangat berguna bagi yang sudah kecemplung di ekosistem Samsung. Widget baterai Oppo tidak ada beginian, dia cuma baterai HP. Tapi di Oppo ada widget terpisah namanya My Device. Nah, di sana dia bisa nampilin informasi serupa. Samsung juga ada widget rutin, di mana kita bisa nyalain dan matiin rutin dengan tap tombol pada widget ini. Berguna banget nih. Ada juga widget penerjemah yang berguna saat kita di luar negeri, tapi untuk rangkaian fitur AI lain, lagi-lagi bisa cek saja video Samsung S25 FE aku sebelumnya. Di Oppo, widget bergunanya menurut aku adalah widget kalkulatornya. Karena di sini selain bisa buat ngitung, dia juga ada converter mata uang ya. Aku gak nemu si widget ginian di Samsung. Untuk widget-widget lain sih standar lah, jadi tidak akan aku bahas di sini satu persatu. Kesimpulan ya, jadi sebenarnya dari sisi UI ini plus minus. Cuman menurut aku secara pribadi ya, jangan dihujat. Kalian boleh punya opini kalian masing-masing lah. Aku lebih suka One UI Samsung secara pribadi. Fitur Good Lock dan rutinnya sangat bisa mengubah pengalaman penggunaan sehari-hari dan bikin HP-nya tidak ngebosenin. Terus untuk aku yang sering naik kereta atau bandingin HP dengan dua tangan, ya, fitur One Handed Mode Samsung tuh lebih intuitif ketimbang yang Oppo. Keamanan tambahan via Samsung Knox juga menjadi poin plus. Nah, tapi tentunya ColorOS Oppo juga sangat oke ya. Bagi yang malas nge-custom sendiri, tampilan Oppo dari awal tuh sudah berasa mahal dengan efek ala liquid glass iOS di berbagai bagian. Manajemen folder yang lebih fleksibel, konten portal juga lebih berguna, terus integrasi dengan laptop brand lain yang lebih mulus, dan fitur keamanan yang tidak kalah lah dari Samsung. Dan kalau kalian suka fitur ala Mindspace di Oppo, sudah pasti Oppo jadi pilihannya. Lagi-lagi untuk rincian Mindspace dan fitur AI Oppo lain bisa cek saja video aku yang sebelumnya bahas Find X9 Pro. Kalian sendiri lebih suka yang mana? Bisa infoin di kolom komentar. Sekian video Mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.